Nama saya Otniel dengan NIM 2202010178. Di sini saya akan menjelaskan kerangka COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan kegiatan pengendalian internal yang efektif di seluruh perusahaan. Lingkungan pengendalian juga memiliki dewan direksi dan manajemen senior, merupakan pihak yang menentukan terkait pelaksanaan internal. Lingkungan pengendalian menunjukkan sikap dan kesadaran dari seluruh anggota organisasi terhadap pengendalian internal. Manajemen harus menciptakan lingkungan atau kultur yang meminimalkan keterjadian kecurangan dalam pelaporan keuangan atau kesalahan dalam pekerjaan. Makna lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua komponen lainnya, mencakup nilai-nilai etika dan integritas organisasi serta peran dan tanggung jawab manajemen dewan direksi. Nah, contoh contoh penerapan lingkungan pengendalian itu yaitu misalnya perusahaan memiliki kode etik yang jelas dalam pelatihan berkala untuk semua karyawan mengenai pentingnya etika dalam pekerjaan sehari-hari. Kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah organisasi yang menetapkan tujuan secara jelas yang memungkinkan pengidentifikasian dalam penilaian risiko terkait setiap tujuan. Nah, makna penilaian risiko ini mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang relevan untuk untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, contoh penerapan penilaian risiko ini, contohnya misalnya sebuah perusahaan teknologi secara berkala melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan siber dan mengembangkan strategi mitigasi. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Memilih dan mengembangkan aktivitas aktivitas pengendalian, memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum untuk teknologi informasi. Aktivitas pengendalian juga organisasi menetapkan kebijakan-kebijakan agar aktivitas pengendalian bisa dilaksanakan dalam operasi. Makna dari aktivitas pengendalian ini, tindakan atau kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi risiko dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh penerapannya, misalnya perusahaan keuangan menerapkan pemisahan tugas untuk mencegah kemampuan untuk mencegah kecurangan, di mana tugas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran uang tunai dipisahkan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas, mengomunikasikan secara internal informasi, termasuk tujuan-tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal. Berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan peristiwa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Nah, makna dari informasi dan komunikasi ini, maknanya sistem yang memastikan bahwa informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan pada waktu yang tepat. Contoh pada penerapannya, implementasi sistem ERP, atau kepanjangannya Enterprise Resource Planning, yang memungkinkan aliran informasi yang lancar antar departemen. Selanjutnya, pemantauan atau monitoring. Memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi terus-menerus dan atau terpisah untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah ada dan berfungsi. Pemantauan ini juga mengevaluasi dan mengomunikasikan kelemahan-kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan tindakan koreksi, termasuk manajemen senior dan dewan direksi. Nah, makna dari monitoring ini yaitu proses menilai kualitas kinerja sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu. Sebagai contohnya, audit internal yang dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke dimensi penting dari pengendalian internal. 3 dimensi penting ini terdapat yang pertama operation, kedua reporting, ketiga compliance. Kita pada operation yang pertama, membantu organisasi dalam mengelola risiko dan mencapai efisiensi operasional. Nah, makna dari operation ini contoh penerapannya yaitu optimalisasi proses produksi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk. Untuk yang kedua, reporting atau pelaporan. Memastikan bahwa laporan keuangan dan non-keuangan organisasi adalah handal, tepat waktu, dan transparan.
Contoh penerapan reporting yaitu penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi internasional untuk memastikan keakuratan dan transparansinya. Yang ketiga, compliance atau kepatuhan. Membantu organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku. Contoh penerapannya, memastikan bahwa semua praktik perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku untuk mencegah denda dan sanksi. Selanjutnya, 4 kategori unit organisasi. Terdapat entitas keseluruhan atau entity level, divisi atau division, unit operasional atau operating unit, fungsi atau function. Pada entitas keseluruhan, contoh penerapannya kebijakan keselamatan kerja yang diterapkan di semua lokasi operasi perusahaan. Pada divisi-division, divisi-division itu yaitu pengendalian yang diterapkan pada level divisi atau departemen. Contoh penerapannya, divisi pemasaran memiliki prosedur khusus untuk mengelola dan menyetujui pengeluaran iklan. Pada kategori unit operasional, yaitu pengendalian pada unit atau proses spesifik dalam organisasi. Contoh penerapannya, unit produksi memiliki SOP atau standar operasional prosedur untuk pengoperasian mesin-mesin pabrik. Pada unit organisasi fungsi, yaitu pengendalian pada fungsi atau kegiatan spesifik dalam organisasi. Contoh penerapannya, fungsi HR memiliki kebijakan dan prosedur untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan. Nah, hubungan antar komponen, kelima komponen pengendalian internal saling terkait dan bekerja bersama untuk memastikan bahwa tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan dapat dicapai. Sebagai contoh, lingkungan pengendalian yang kuat akan mendukung penilaian risiko yang efektif, yang pada gilirannya akan menentukan aktivitas pengendalian yang diperlukan. Informasi dan komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan kebijakan. Pemantauan yang berkesinambungan akan membantu memastikan bahwa sistem pengendalian internal dapat tetap efektif dan relevan, seiring dengan perubahan kondisi dan risiko yang dihadapi organisasi. Dengan penerapan kerangka COSO ini, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang, sambil menjaga kepatuhan dan transparansi dalam operasionalnya. Sekian, terima kasih.